pembicara. Yang pertama adalah Bapak Dr. Insinyur Haji C.P. Nasai Maksum yang kelak menyampaikan opening statement atau mungkin juga bisa disebut keynote pada acara pagi hari ini. Yang kedua nanti dilanjutkan oleh Bapak Andre Julius, bukan pembicara internal, dan yang ketiga oleh Bapak Haridia Cesar Pratiknya, itu pembicara tamu, dan masing-masing mereka dua pembicara utama nanti akan menyampaikan waktu masing-masing kurang lebih 30 menit, diawali dengan sambutan pembukaan oleh Bapak Ketua Yayasan. Untuk itu, karena Bapak Ketua Yayasan juga sudah siap, kami persilahkan pada Bapak Ketua Yayasan, Bapak Dr. Cepi, untuk menyampaikan opening statement-nya, atau barangkali bisa juga disebut keynote pada webinar kali ini. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa bersilaturahmi walaupun melalui media daring ini. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan mengikuti webinar tentang kepedulian, ya, sense of crisis dan empati kondisi saat ini. Bapak geus kaya kali itu. Ya. Bapak, mohon di-mute dulu itunya. Di-mute aja sama host semuanya. Sama host bisa di-mute. Udah di-mute di host. Bapak ya, silakan melanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Pagi hari ini kita akan mengikuti webinar. Terima kasih kepada narasumber Pak Haridia dan Andre. Mudah-mudahan webinar ini suatu bentuk amar ma'ruf, ya, ajakan untuk melakukan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Saya yakin semua peserta webinar kalau memahami tentang Islam, ya, tidak perlu mengikuti seminar ini karena Islam sangat-sangat jelas sekali, ya, untuk peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Hanya mungkin dengan seminar ini kita diingatkan atau pencerahan, ya, dalam masa pandemi ini kita supaya bisa lebih berbagi kepada sesama. Kita ketahui pandemi ini nggak tahu kapan berakhir, gitu kan. Dan pandemi ini sudah ada yang menyebutkan sudah meluluh lantakan semua sektor, ya, sektor ekonomi, budaya, politik, hampir semua sektor terdampak oleh pandemi ini. Dan kita yang mungkin ada sebagian yang tidak terlalu terdampak, yang mempunyai gaji yang fix salary, tidak terlalu terdampak dibandingkan dengan yang gajinya tidak tetap, gitu. Sektor formal mungkin tidak terlalu terdampak, tapi sektor informal sangat terdampak akibat COVID ini. Dengan adanya COVID ini, ya, kita sebagai umat Islam harusnya, ya, dalam Quran, dalam hadis, ya, sudah disebutkan, gitu, kalau sebagai seorang Muslim kan ibaratnya bahwa Muslim ini satu saudara, diibaratkan seperti satu tubuh, gitu. Satu bagian sakit,
semua akan merasakan sakitnya. Krisis ini dirasakan oleh semua, ya, bahwa ya membuat ketidaknyamanan itu. Yang fixed salary juga tidak berarti dapat gaji yang rutin tiap bulan, merasa nyaman gitu bekerja di rumah. Apalagi yang tidak punya gaji tetap, ya si malakama orang bertahan di rumah untuk menghindari COVID dengan bertahan di rumah dengan harapan tidak terinfeksi COVID, tapi di satu sisi kondisi ya nafkah atau pemenuhan kebutuhan hidup mau tidak mau harus pergi keluar rumah, ya. Keluar rumah ya risikonya tertular oleh COVID. Walaupun untuk Bandung dan Jawa Barat angka terinfeksinya relatif rendah dibandingkan dengan daerah lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur yang paling berat akibat COVID ini. Tapi tidak berarti yang sedikit juga tidak berpotensi untuk menularkan, ya. Yang sedikit yang terpapar berpotensi menularkan, apalagi kalau di sekitar kita ada yang OTG, orang yang tidak memperlihatkan gejala, kita bisa terdampak. Berita terakhir kan seperti di Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang dikelola Unpad di Sekolah 8 orang terinfeksi COVID. Jadi COVID ini terus akan mengancam kita ya selama vaksin dan obatnya belum ditemukan. Dengan kondisi seperti ini mau nggak mau orang ada yang bertahan di rumah, ada yang pendapatannya berkurang, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kena ya PHK seperti itu. Dan ini kalau kita berprinsip tadi was Muslim itu satu tubuh, harusnya kita bisa saling membantu dan ajakan kebaikan ini ya di dalam Al-Qur'an banyak sekali ya, seperti Quran surat Ar-Rahman, a'udzubillahi minasyaiton, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Ya, jadi kebaikan itu ya akhirnya kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa ahsantum falaha. Yang Quran surat Al-Isra juga kita berbuat baik, kebaikannya untuk kita juga. Jadi ini kesempatan atau peluang untuk melakukan amal kebaikan dengan melihat kondisi di sekitar kita yang ya disebut krisis, ya krisis. Seorang Muslim tidak dikatakan beriman kalau tetangganya merasa kelaparan, gitu. Ya bahu membahu, ya. Hanya yang jadi masalah kalau semua meyakini ini adalah krisis, gitu kan. Seharusnya ya ini memperlihatkan perilaku gaya hidup, gitu. Gaya hidup yang benar-benar bahwa kita semua terdampak. Kalau orang-orang yang tidak memiliki krisis, ya tidak memiliki sense of crisis, ya bebas-bebas aja. Biarinlah orang lain terdampak, kita tidak terdampak, kita tidak perlu bantu. Itu ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Semua komponen masyarakat, pemerintah, bahwa ini adalah krisis, gitu. Ya biasanya kita melihat panutan kita pemimpin, gitu kan. Pemimpin sudah memperlihatkan sense of crisis nggak, gitu. Kalau memperlihatkan sense of crisis, ya biasanya rakyat di bawah tuh ikut, gitu kan. Ya, nah, mudah-mudahan nih pemimpin ini peka, gitu kan. Ya, perlihatkan bahwa negara kita sedang krisis, gitu kan. Ya, jangan ada kasus-kasus seperti kemarin ketua KPK, orang lagi krisis naik helikopter mewah, gitu kan. Minta kenaikan gaji, gitu. Padahal kinerjanya belum tentu benar, gitu. Itu seperti orang
krisis gitu. Ya, BPJS dinaikkan, itu orang dalam keadaan pandemi seperti ini, masa BPJS dinaikkan? Kenapa nggak ditahan dulu? Dan itulah tugas pemerintah sebenarnya untuk memberi pelayanan kesehatan kepada warga. Tapi kalau tidak memiliki sense of crisis, dinaikkan. Ini pemerintah nih memberikan panutan gitu ya, supaya rakyat semua merasa bahwa ini adalah krisis gitu. Ya, itu harga BBM internasional sebenarnya sudah turun, pemerintah tidak menurunkan. Ini adalah krisis gitu. Harusnya kalau peka peduli ya turunkan harga BBM. Wah, pemerintah betul-betul ingin membantu bahwa rakyat kita sedang terdampak oleh krisis gitu. Pemerintah memberikan contoh-contoh yang baik, ada krisis, insya Allah rakyat juga apresiasi dan bisa merubah gaya hidup gitu kan, perilaku, bahwa semua kita terdampak oleh krisis gitu. Ya, itu mungkin yang mengingatkan bahwa kita betul-betul sedang menghadapi krisis gitu. Dengan webinar ini mudah-mudahan ya kita menumbuhkan kepedulian pribadi dan yang akhirnya kepedulian sosial, gitu, kesolehan sosial, bahwa kita berada dalam kondisi yang sedang krisis gitu. Ya, itu saja Pak. Mudah-mudahan webinar ini ada manfaatnya. Ya, tadi bisa meningkatkan kesolehan individu, bisa meningkatkan kesolehan sosial bagi seluruh komunitas ya, bagi peserta seminar ini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Halo, ini kita mulai aja, Pak? Iya, mulai aja. Ya, saya mohon izin kepada teman-teman sekalian untuk menyampaikan webinar kita kali ini. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, khususnya rekan-rekan dari pengelola Yayasan Al-Masum Bandung dan manajemen Masum Group, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat saling berbagi mengenai empati dan sense of crisis ini dalam persiapan menghadapi normal baru. Saya merasa sangat bangga sekali, teman-teman. Saya bisa bertatap maya langsung kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya lihat di sini ada rekan-rekan dari praktisi, para guru yang saya hormati, dan sudah tentu pengalaman dan profesionalitasnya sebagai edukator, kemampuan mengajar maupun membimbing siswa itu sudah tidak diragukan lagi. Dan tadi juga saya sempat lihat-lihat, curi-curi pandang dulu, ada juga teman-teman dari Masum Group, ini para profesional. Saya ucapkan selamat datang di kelas ini, selamat bergabung dan saling menebar manfaat. Perkenalkan teman-teman, saya Andri Julius, saya sehari-hari bekerja sebagai dosen di... Sekarang Pak Andri suaranya nggak keluar. Halo? Ada Pak. Ada. Ada jelas Pak. Suaranya jelas Pak. Cukup ya. Oke. Saya sehari-hari bekerja sebagai dosen di Masum University dan diberikan tugas tambahan saat ini sebagai dekan muda di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Langsung lanjut aja Pak I. Lanjut Pak Andre. Oke, lanjut lagi aja nih karena waktunya cuma 30 menit ya. Oke, ada beberapa pokok bahasan yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang stres dan adaptasi mental. Saya selalu mengulang stres dan adaptasi mental ini di setiap kegiatan webinar karena ini sangat diperlukan untuk dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Kemudian kita akan membahas tentang perbedaan mendasar apa saja sih antara empati dan simpati, empati secara umum. Kemudian bagaimana peranan empati ini di dalam konteks membangun psikososial. Oke, dilanjutkan Pak. Oke,
Jika kita bicara tentang COVID-19 ini, teman-teman, tidak hanya mempengaruhi aspek fisik kita saja, seperti batuk, demam, gangguan pernapasan, dan lain sebagainya. Tetapi COVID-19 ini juga akan merubah sistem produktivitas kita dalam bekerja. Di sini saya sengaja buat ada caption yang dituliskan di sana, bagaimana COVID-19 merubah kehidupan kita. Ada banyak sekali kegiatan yang berubah pada saat penerapan physical distancing saat ini. Physical distancing ini, sebagaimana yang kita tahu, adalah sistem mitigasi penanganan pandemi corona yang direkomendasikan oleh WHO. Banyak sekali yang berubah. Penerapan work from home misalnya, study from home, menunda pertemuan yang harus dihadiri oleh banyak orang, seperti konferensi, seminar, dan rapat, semuanya digantikan dengan online. Kemudian kita juga tidak boleh mengunjungi orang yang sedang sakit. Singkatnya, physical distancing ini merubah tatanan kehidupan kita menuju kehidupan normal yang baru. Nanti di sini tercipta satu gap yang besar. Dilanjutkan, Pak. Halo, Pak. Oke. Ketidakpastian kapan fenomena pandemik ini akan berakhir akan memicu sebuah kecemasan dan ketakutan. Takut, cemas, dan sedih adalah sebuah perasaan yang wajar muncul dalam situasi yang tidak terkendali seperti ini. Ini juga disebut sebagai sebuah adaptasi mental, walaupun rasanya memang tidak menyenangkan sekali. Tetapi dalam konteks takut yang berlebih, maka itu perlu dilakukan regulasi agar ketakutan yang berlebih tersebut tidak menimbulkan masalah-masalah yang baru. Dan teman-teman, takut, cemas, dan sedih saat ini itu diperlukan. Jadi kalau misalnya kita tidak memiliki rasa itu, maka akan membahayakan kondisi sekitar. Oke. Teman-teman, boleh dilanjutkan Pak I, atau saya aja yang share screen-nya Pak I ya? Oke. Ini adalah satu statement yang menyebutkan bahwa stres itu dibutuhkan untuk berkembang. Oke. Kita yang mampu untuk beradaptasi di masa transisi ini, itu akan bisa melampaui stres. Tetapi bagi mereka yang tidak mampu untuk beradaptasi, maka mereka akan muncul stres. Tetapi stres ini adalah satu hal yang normal. Stres ini diperlukan untuk kita untuk berkembang. Jadi, tidak apa-apa stres itu baik. Karena ada stres, maka kita harus berpikir bagaimana caranya melampaui masa pandemi ini. Saya rasa stres ini banyak sekali terjadi ya, bukan hanya di kita sebagai pendidik, calon siswa, mahasiswa, siswa kita juga, mereka yang terbiasa dengan belajar langsung di kelas, maka dengan kondisi saat ini banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Ketika stres ini sudah terlampaui, maka stres sudah selesai dan levelnya itu akan naik lagi. Berarti harus ada stres baru, harus ada stresor baru yang dimunculkan untuk kita berubah kembali. Jadi stres itu memang kadarullah harus ada. Kira-kira seperti itu teman-teman. Dilanjutkan? Oke, ini teman-teman. Saya suka menggambarkan kondisi pada fase ini seperti sedang naik pesawat terbang yang mau landingnya di mana. Bisa dilihat di sana, ada 4 fase yang akan kita lalui. Fase normal, ini adalah fase take off pertama kita. Ini sebelum COVID muncul. Kemudian ada fase abnormal, di mana ini adalah fase kritis dan berbahaya. Oke. Fase ini juga disebut sebagai fase stresor karena memicu timbulnya stres-stres baru seperti yang saya sampaikan tadi. Fase abnormal ini ditandai dengan kurva yang terus naik menuju puncak kurva. Dia selalu menaik dan menukik ke atas. Kemudian ada fase new normal dan kembali kepada fase normal. Pertanyaan saya sama seperti yang Bapak Cepi sampaikan tadi. Pertanyaan saya adalah, Indonesia ini sebetulnya udah sampai mana? Jangan-jangan kita juga belum sampai puncak kurva pada fase abnormal.
ya pada gelombang pertama ini. Jadi menurut saya kurang tepat jika kita sebutkan sekarang sedang menuju new normal. New normal itu adalah kondisi di mana kurva sudah mulai landai. Kalau kita lihat di Indonesia, landai saja belum. Malah tiap hari kita terus bertambah kasus-kasus baru. Ada 1.000 kasus baru tiap harinya. Nah, dan ini sangat mengkhawatirkan. Tapi di sini saya percaya bahwa pemerintah, ya teman-teman, tentunya tidak main-main ingin menerapkan normal baru di Indonesia. Ini pastinya sudah dikaji oleh para ahli yang ahli di bidangnya, dan kita tidak bisa menyamaratakan masalah geopolitik antara satu negara ke negara yang lain. Tentu pembentuknya berbeda. Ya, apalagi Indonesia cadangan untuk saya bilang cadangan untuk kebencanaan Indonesia itu sangat kurang sekali. Untuk negara yang maju sekalipun Amerika, Inggris mereka kewalahan, apalagi kita. Ya, negara-negara yang baik kita sudah tentu patut untuk mendukung era new normal yang ditetapkan di Indonesia ini. Sudah dilanjutkan? Lanjut. Oke, kalau tadi kita melihat sudut pandang kita dari bawah melihat pesawat terbang, kalau sekarang saya gambarkan ini adalah satu kokpit. Ya, ada beberapa mode yang bisa diaktifkan teman-teman. Ini adalah kokpit pesawat. Di mode normal, teman-teman bisa lihat di sana, tentu di mode normal ini autopilot bisa kita jalankan. Tetapi tidak pada mode survival, apalagi mode adaptasi. Ini harus dilakukan secara hati-hati, dilakukan dengan detail dan manual. Kehati-hatian sebagai bentuk perilaku sense of crisis. Ya, sense of crisis itu adalah pemahaman akan situasi krisis. Ini sangat penting dimaknai dan dilakukan untuk menghindari terjadinya crash. Kalau bawa pesawat itu, ya, pilot bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan penumpang dan dirinya sendiri, sama seperti kondisi saat ini, teman-teman. Sense of crisis adalah kondisi di mana kita memahami kondisi dengan situasi yang kegawat daruratan. Kesadaran akan sense of crisis itu perlu dibangun terus, pemahaman akan pentingnya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, itu akan mengurangi resiko terkena dampak COVID-19. Sense of crisis ini tidak hanya dimunculkan dari perilaku saja, seperti perilaku PHBS tadi, tetapi juga dimunculkan dengan sikap, bukan hanya dengan tindakan. Tidak elok sebenarnya kalau situasi krisis yang sedang kita hadapi ini ditanggapi dengan cara yang remeh-temeh, seperti abai, bercanda, kelakar, galak tawa, yang mengundang satu hal yang menurut saya tidak perlu, apalagi bercanda tentang COVID-19. Itu sangat tidak baik, ya. Ini harus dihindari, teman-teman, apalagi kita memaknai dari sense of crisis ini dengan sikap yang bagus, maka harus menghindari hal tersebut. Apalagi di sini teman-teman dari Masum Group, teman-teman guru itu sudah sangat luar biasa sekali, saya yakin. Oke, kembali lagi kepada bayangan pilot tadi. Selain kita bertanggung jawab atas keselamatan pada diri kita sendiri, sudah sepantasnya, teman-teman, kita berkoordinasi dengan yang lain agar semuanya selamat, gitu ya. Nah, berkoordinasi dengan yang lain agar semuanya selamat ini dibutuhkan satu hal, yaitu empati. Makanya empati dan sense of crisis itu diperlukan di dalam masa pandemi seperti saat ini. Coba dilanjutkan. Ya, baik. Berikut adalah pengertian yang saya sadur dari berbagai macam definisi para ahli, sehingga lebih praktis untuk dipahami. Ya, empati merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menolong sesama, ya, mencoba dan memahami apa emosi yang sedang terjadi di orang lain, mengetahui apa yang orang lain rasakan dan pikirkan, serta rasa untuk menghilangkan garis batas antara kita dan orang lain. Singkatnya, itu saya buat warna hijau. Empati adalah kemampuan kita
memahami dan merasakan emosi dari orang lain. Kemudian ada tindakan action. Itu yang disebut dengan empati. Kemudian ada simpati. Kalau simpati itu saya lebih suka menyebutkannya sebagai bentuk perasaan iba dan sayang terhadap kondisi seseorang. Hanya itu saja. Ada perbedaan yang mendasar antara empati dan simpati. Kalau empati itu mampu merasakan emosinya, sedangkan simpati adalah menaruh perhatiannya saja tanpa ada merasakan emosi. Itu jelas ya. Contohnya begini, untuk contoh empati, ada teman kantor kita di Al-Masum Group yang mendapatkan penghargaan langka tapi positif misalnya. Kemudian kita mengucapkan selamat dan ikut menyatakan bangga dan kagum atas prestasi yang ia peroleh. Oke, itu contoh simpati. Misalnya ada lagi ketika sahabat teman kita, keluarga teman kita di grup itu ada yang meninggal dunia. Kemudian kita berbelasungkawa di grup, kemudian kita mendatangi rumahnya untuk ikut berdoa bersama, ikut mengucapkan duka cita, itu juga disebut sebagai simpati. Nah, kalau contoh yang empati, ketika ada informasi tentang COVID-19 melanda, kemudian tanpa disadari, melihat kondisi tersebut, kita langsung meneteskan air mata. Nah, ini juga disebut sebagai empati. Atau ada bencana di Poso, tanpa disadari kita langsung sedih, ya teman-teman, kita langsung meneteskan air mata, itu disebut empati. Kita hadir di sana, ada perasaan emosi yang terbawa. Ada juga contoh dari sahabat yang meninggal dunia, dari keluarganya misalnya, bukan hanya mendatanginya saja, bukan hanya kita berdoa, tetapi kita ikut merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Itu disebut empati. Ya, ada lagi contoh empati yang banyak dilakukan oleh rekan-rekan di luar itu, yaitu aksi solidaritas dengan memberikan sumbangan finansial seikhlasnya, misalnya penggalangan dana kepada korban bencana alam, penggalangan dana untuk COVID-19, itu termasuk kategori empati. Oke. Jadi di sini sudah jelas ya, ada perbedaan antara simpati dan empati. Oke. Dilanjutkan. Akan dilanjutkan, Pak I? Baik. Lanjut. Oke. Nah, teman-teman, ini yang biasa terjadi di sekitar kita. Ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman, kita itu ternyata kurang empati kepada orang lain, ya, kurang dapat memahami orang lain. Menurut teman-teman, dari dua hal yang ada ditampilkan di layar, mana yang lebih banyak terjadi? Ada invalidasi, ada validasi. Contohnya begini, ketika kita merespon pernyataan orang lain, contoh satu, menurut teman-teman mana yang lebih banyak terjadi? Ada respon yang pertama, ketika orang lain mengalami satu masalah, ya, kemudian orang lain tersebut bertanya ke kita, misalnya begini, ada orang atau teman kita yang sedang marah kepada atau kecewa lah kepada sahabatnya, katakanlah di kantor. Kemudian kita langsung menyampaikan kepada mereka atau kepada dia, biasa saja, ya wajar, orangnya memang seperti itu. Atau kita langsung bilang, dia memang tidak baik buat kamu, cari yang lain saja. Padahal sebetulnya teman kita itu bercerita dia lagi sedih. Teman kita itu lagi bercerita dia lagi kecewa. Ya. Tetapi kita melewati, seperti mendelete kata kecewa dan sedihnya. Atau respon yang kedua, mana yang lebih banyak terjadi? Respon yang kedua, ada teman kita yang lagi sedih dan kecewa, terus langsung bertanya, berceritalah, katakanlah seperti itu ke kita. Pak Andri, saya sedang sedih. Pak Andri, saya sedang kecewa dengan dia. Lantas kita jawab, oh, kamu lagi kecewa ya sama dia. Kecewanya, apa yang membuat kamu kecewa sebegitu besarnya? Mana respon yang paling banyak? Apakah kita langsung melompat pada kesimpulan pada respon satu,
atau kita mencoba berempati, contoh di respon kedua. Nah, jadi saya rasa yang paling banyak terjadi adalah kita langsung memberikan kesimpulan kepada teman kita yang bercerita. Nah, itu yang banyak terjadi di lingkungan sekitar, ya. Terlebih juga di lingkungan bekerja, begitu kira-kira. Invalidasi ini, teman-teman, adalah statement atau pendapat menyangkal kondisi emosional seseorang. Aku merasa sedih, aku merasa tidak bahagia. Terus langsung kita jawab, kamu lebay, misalnya. Atau langsung ngejudge kita, kamu kurang ibadah, kamu kurang struggle saja, ya. Perasaan tadi dihilangkan. Setuju dengan tindakanmu membentak atasanmu. Saya tidak setuju tindakanmu melempar barang ketika marah. Tetapi saya mengerti dan saya mencoba memahami apa yang kamu rasakan. Nah, itu adalah validasi, ya. Jadi sebetulnya dari percakapan yang biasa kita lakukan sehari-hari pun, kita kurang memahami bagaimana cara berempati dengan orang lain. Karena kita kebanyakan, saya berani yakin, kebanyakan kita pasti melakukan penyangkalan terhadap emosi. Invalidasi itu pasti sering dilakukan. Ya, lanjutkan, Pak I. Ya. Berdasarkan data, teman-teman bisa lihat di sana, ya. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari Specialty University of Michigan, baru-baru ini survei terkait tingkat empati terhadap 104.365 responden yang berasal dari 63 negara di dunia, di mana Indonesia ini masuk dalam salah satunya. Hasil survei global yang dilakukan tersebut, kita dapat bahwa Ekuador itu negara dengan peringkat pertama memperoleh perolehan skor 3,97 yang paling tinggi tingkat empatinya. Kemudian ada Arab Saudi, tingkat empati yang paling tinggi dengan perolehan skor 3,89. Kemudian ada Peru 3,77. Selanjutnya ada Denmark dengan Uni Emirat Arab, itu skornya sama 3,76. Miris, ya. Indonesia ada di mana, teman-teman? 62, yang tertinggal 10 peringkat dari negara tetangganya, dari Malaysia. Kita tertinggal, ya, 10 peringkat. Malaysia itu di peringkat ke-11 dengan empati tertinggi. Kemudian kita ada di peringkat ke-21. Nampaknya ini terjadi pergeseran paradigma masyarakat kita. Paradigma berpikir bergeser di sini, padahal gotong royong itu sebetulnya semangat local wisdom, ya, yang sudah ditanamkan dari dulu. Tetapi itu nampaknya sudah mulai berangsur-angsur hilang. Isu tentang empati ini, teman-teman, nampaknya menjadi urgensi kita bersama, ya. Beberapa tahun belakangan ini, pembukaan kelas empati di sekolah itu menjadi isu yang cukup hangat. Tetapi pembentukan kelas empati itu lama-lama isunya hilang, memudar, karena tenggelam dengan isu-isu aktual yang lain. Ya, apalagi dengan isu COVID-19. Oke. Berikut adalah, teman-teman, catatan tentang aspek kesehatan jiwa dan psikososial COVID-19 yang saya kutip dari IASC atau Interagency Standing Committee. Ini adalah salah satu organisasi dari United Nations atau PBB yang membahas tentang kesehatan jiwa yang diturunkan ke Kementerian Kesehatan dan gugus tugas COVID-19. Mulai dari tingkatan pertama, dukungan psikososial sampai ke profesional. Teman-teman bisa lihat di sana pada level 2, ternyata untuk memperkuat dukungan masyarakat, salah satu aspeknya dengan kepedulian yaitu meningkatkan empati. Ya, oke. Piramida ini sifatnya mengerucut ke atas, sama seperti piramida Maslow. Kalau teman-teman dari psikologi dan ada tapak lebar pada piramida ini yang menjadi kebutuhan dasar. Tapaknya lebar dan dia mengerucut ke atas. Jika kebutuhan dasar ini sudah cukup kuat dan kokoh, tentunya ini akan membantu meringankan kerja dari tim gugus terdepan kita, yaitu para profesional seperti psikiatri dalam hal ini. Ke bawahnya ada konselor dan psikolog.
Paling tinggi itu layanan spesialis adalah psikiatri. Dukungan non spesialis terfokus itu ada psikolog dan konselor. Kemudian ada level 2 dan level yang paling bawah. Ya, berarti kita membutuhkan tapak yang besar. Kalau misalnya tapak ini saja teman-teman dari masyarakat sudah tidak berempati kepada teman-teman yang lain, maka piramida ini tidak akan terbentuk. Maka kita tidak akan mengurangi kinerja dari teman-teman dari gugus terdepan. Jadi empati itu sangat diperlukan ya teman-teman. Jadi lanjutkan Pak. Oke, empati dan kecerdasan emosi. Agar tidak salah paham teman-teman, kecerdasan emosi di sini diartikan sebagai kemampuan untuk memunculkan kompetensi-kompetensi sosial, termasuk di dalamnya soft skill. Oke. Kecerdasan emosi itu beda dengan kecerdasan intelektual. Kalau kecerdasan intelektual bisa diukur, kecerdasan emosi tidak bisa diukur. Nah, empati dan kecerdasan emosi ternyata sangat berhubungan. Orang yang berempati tinggi, maka dia akan mampu cerdas secara emosi. Bahkan beberapa jurnal yang sering sekali dibahas pada saat kalau di Almasum itu setiap hari Senin ya teman-teman ya, kita pernah disampaikan bahwa intelijensi itu hanya mempengaruhi sebesar 20% di dalam kesuksesan seseorang. 80%-nya apa? 80%-nya adalah kompetensi sosial. Itu sering sekali saya dengar dari Pak Cepi dan Pak Situjana. Kompetensi sosial itu seperti apa? Kompetensi sosial itu adalah kompetensi kecerdasan emosi. Salah satunya itu instrumen pendukungnya adalah empati, selain kejujuran dan lain sebagainya. Jadi empati itu sangat penting sekali untuk mencapai taraf kecerdasan emosi. Akan dilanjutkan. Nah, teman-teman di sini dipahami dan dilihat, empati adalah sikap kompleks yang terdiri dari berbagai macam pembentuk yang menjadi dasar seseorang untuk bertindak. Oke. Empati adalah gerbang peduli kepada orang lain, termasuk nilai kebaikan yang harus kita miliki. Dasar pendidikan moral itu harus tertanam sejak dini, dan itu harus selalu dimunculkan dengan kebiasaan-kebiasaan. Empati ini adalah sikap yang kompleks. Kenapa disebut kompleks? Karena dia bermain perannya banyak. Ada emosi yang dimunculkan, kemudian ada faktor kognitif. Emosi itu muncul dari sistem limbik kita, karena kita sangat sayang kepada orang lain, kita peduli dari orang lain, maka emosi memunculkan peranannya. Tetapi selain emosi itu, ternyata empati juga dipengaruhi oleh tingkat kognitif. Ada altruis. Altruis itu satu kebajikan kalau menurut saya. Altruis itu adalah lawan dari egois. Kalau misalnya egois itu mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain, kalau altruis adalah mementingkan kepentingan orang lain dulu di atas kepentingan pribadi, itu namanya altruis. Itu kognitif yang berperan. Jadi altruis itu munculnya dari prefrontal cortex kita, kemudian kalau emosi yang biasa itu muncul dari sistem limbik. Jadi ada dua faktor ini yang memainkan perannya. Jadi memang karena ada unsur kebajikan di sini, maka empati sebagai gerbang peduli untuk mencapai untuk menolong orang lain lah, kalau saya bilang singkatnya begitu. Oke, silakan dilanjutkan. Nah, pentingnya empati dalam upaya membantu Indonesia menjadi kuat. Kalau ditanya pentingnya empati itu apa sih? Ini saya coba jelaskan secara detail deh, teman-teman. Di era masa COVID-19 ini, ya, banyak karyawan yang dirumahkan dengan hanya menerima gaji 40-50%. Itu tentu tidak memenuhi kebutuhan keluarga. Oke. Kemudian ada juga, nah teman-teman di sana 1.304.000 pekerja dirumahkan dari 43.690 perusahaan. Sementara yang kena PHK itu 241.000 dari 41.000 perusahaan dari sektor informal dan formal. Ini banyak sekali. UMKM banyak yang gulung tikar.
ya. Empati adalah posisi atau situasi di mana kita menempatkan diri pada posisi orang lain dengan berbagi kesedihan bersama. Empati adalah kemampuan untuk melihat situasi dari perspektif orang lain. Ini melibatkan sudut pandang, emosi, dan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Jika kita berempati, kita menyisihkan sebagian dari penghasilan kita. Jika semua melakukan itu, maka tentu kita akan membantu teman-teman di gugus terdepan untuk menyediakan APD misalnya. Kemudian semangat gotong royong kita muncul, misalnya itu akan menurunkan efek penyebaran corona. Ya, kalau kita tidak punya kemampuan finansial, banyak yang bisa kita lakukan sebagai akademisi. Empati bisa dilakukan dengan penelitian tentang COVID-19, atau kita bisa bikin satu kegiatan untuk penggalangan dana misalnya. Banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan. Itu kira-kira teman-teman pentingnya empati dalam upaya membantu Indonesia menjadi kuat. Teman-teman bisa baca di sana. Oke, lanjutkan Pak I. Nah, ini nih, mengolah kepekaan untuk merasakan empati. Pada dasarnya kemampuan empati seseorang itu sudah muncul dari kecil. Okay? Apa yang dapat kita lakukan untuk melatih kepekaan untuk merasakan empati tersebut ada banyak. Yang pertama, listen, not hear. Mendengarkan orang lain adalah salah satu cara melatih empati kita. Mendengarkan ya, mendengarkan dan menyikapi, bukan hanya mendengarkan saja. Kira-kira begitu. Kalau misalnya ada yang bercerita, ada yang curhat, dengarkan dengan baik-baik. Nanti dulu kita mikirin solusinya. Yang penting didengarkan dulu. Kecuali teman-teman memang diminta saran misalnya dari orang tersebut. Kira-kira sarannya apa? Baru kita kasih saran. Tapi kalau misalnya nggak minta saran, jangan dulu kasih solusi. Mereka cukup untuk didengarkan. Itu penting sekali. Kemudian membentuk rasa peduli dengan menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain, open komunikasi, bertanya kepada orang lain yang terlihat murung misalnya. Kenapa nih? Ada teman kita yang lagi murung, kemudian nampaknya dia lagi ribet dengan kerjaannya, tanyakan. Itu kita berempati. Sebagai saya misalnya, sebagai dekan, saya menanyakan dosen saya. Begitu pula dengan teman-teman yang lain. Sesama rekan kerja pun begitu. Oke? Kemudian mempelajari tingkah laku atau sikap orang yang memiliki empati yang tinggi. Ini harus dilatih dengan mengolah rasa. Pelajari bagaimana orang berempati. Dengan mempelajari tersebut, kita akan melakukan coping problem, coping perilaku, kemudian itu akan menambah rasa empati kita. Kemudian, langkah selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan untuk mengolah kepekaan itu adalah berbagi pengalaman, sharing kepada orang lain untuk meningkatkan kemampuan kita agar dapat berempati kepada orang lain. Itu saja teman-teman dari saya. Lebih banyak nanti kita tanya jawab, nanti akan dilanjutkan oleh Kang Caesar selanjutnya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andre. Banyak sekali materi yang Sama, kita terima, menarik untuk kita simak lebih jauh, cenderung aplikatif juga. Kan lebih sempurna kita dengar juga pembicara kedua, nama lengkapnya Harida Cesar Pratiknya, SPD, MA, LCPC. Beliau bekerja di LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ini bagi para mahasiswa graduate ini paling disukai ini LPDP itu, nyari beasiswa. Yang kedua, beliau juga bekerja di BPJS Ketenagakerjaan sebagai Junior Manager of Talent and Development Program. Pendidikan beliau di University College London tahun 2016 sampai dengan 2017. Kemudian juga S2 di Universitas Pendidikan Indonesia sama dengan Pak Andre tadi tahun 2009 sampai 2013. Pengalaman mengajar atau pengalaman pembicara ini sudah sangat banyak sekali di dalam, ada di kebanyakan di beberapa perguruan tinggi, antara lain di Politeknik, di Unsud, di Unis, di BPJS sendiri, di Untirta, di Unpas, dan di universitas di Malaysia. Di dalam dan di luar negeri beliau sudah berbicara. Publikasi ilmiah yang pernah beliau keluarkan, ini tahun 2020,
Kemudian tahun 2012 juga sudah menulis buku ataupun publikasi ilmiah ini Pak Asesat. Beliau juga memiliki sertifikat sebagai Talent Management Practitioner, Talent Management Institute, kemudian Professional Coach, kemudian Professional Trainer, dan Asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi para konselor untuk bisa dapat sertifikatnya diujinya oleh Pak Cesar nih. Para alumni, para wisudawan dari jurusan BK menjadi profesional harus banyak dekat dengan Pak Cesar. Pak Cesar, waktu Anda untuk bicara maksimal 30 menit. Saya persilakan. Bapak-bapak atau teman-teman yang hadir cukup banyak, 160. Kalau mau bertanya bisa langsung nulis di chat ya. Silakan Pak Cesar. Baik, terima kasih Pak Asep atas pengantarnya. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suara saya ya? Terdengar baik. Ya, mohon maaf slide-nya terlihat ya Pak ya? Ya, terlihat. Terlihat Pak. Oh iya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Asep atas pengantarnya, dan juga yang terhormat Pak Cepi selaku Ketua Yayasan. Terima kasih atas kesempatannya juga kepada saya untuk bisa sharing kepada Bapak Ibu di sini di Yayasan Al-Maksum Group, dan juga kepada Pak Andre yang tadi sudah menjelaskan dengan sangat baik, dengan sangat ilmiah begitu terkait dengan pentingnya empati di kala pandemi ini. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya kabar nih kepada Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa menuliskan di chat, mungkin untuk ngetes juga, ada kolom chat di situ, silakan Bapak Ibu tuliskan kabarnya. Saya ingin tahu kabarnya Bapak Ibu seperti apa saat ini. Boleh minta tolong dituliskan di situ? Alhamdulillah, baik. Ya, alhamdulillah. Saya senang begitu mendengar kabar Bapak Ibu baik, sehat, apalagi di kala pandemi saat ini. Gitu ya. Saya juga tadi beberapa scroll begitu melihat peserta, dan saya dapat info ini ada dosen, ada guru, ada karyawan, gitu ya. Dan beberapa ada senior saya. Mohon izin. Dan saya rasa tadi penjelasan Pak Andri sudah sangat jelas ya, begitu ya, terkait dengan empati. Nah, ini sekedar perkenalan. Saya tadi yang disebutkan Pak Asep, saya S1 di UPI, gitu, S2-nya di London. Pekerjaan 2014 sampai 2019 saya praktisi pengembangan SDM, kemudian sempat jadi dosen juga, jadi psikologi industri, begitu, dan saat ini jadi analis di LPDP. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan mengenai empati. Jadi kalau tadi Pak Andre lebih bahas tentang alasan kenapa sih kita harus mempunyai sense of crisis dan juga empati, saya lebih membahas tentang bagaimana caranya agar kita bisa menumbuhkan empati di masa pandemi ini. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengukur diri sendiri. Jadi nanti saya akan menampilkan beberapa pernyataan begitu. Ada 3 pernyataan tepatnya. Bapak Ibu saya minta untuk menuliskan di masing-masing pernyataan skor 1 sampai 5. Skor 1 itu maksudnya adalah sangat tidak setuju. Skor 5 itu maksudnya sangat setuju, gitu ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu menuliskan skornya kira-kira saya kira-kira setuju nggak ya sama pernyataan ini begitu. Itu nanti silakan dituliskan di kolom chat. Baik, pernyataan pertama. Saya sering merasa prihatin dengan orang yang kurang beruntung daripada saya. Coba, kira-kira skornya Bapak Ibu berapa? Ini insya Allah tidak mempengaruhi penilaian kinerja Bapak Ibu ya. Ini sekedar mengukurlah diri sendiri terhadap pernyataan itu. Baik, ada 3, ada 4, ada 5, ada 1, begitu. Wow, luar biasa. Jadi 1 itu sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pernyataan kedua. Sebelum mengambil keputusan, saya mencoba melihat dari sisi orang lain yang tidak setuju dengan pendapat saya. Coba, kira-kira skornya berapa Pak Ibu-Ibu? Jadi sebelum mengambil keputusan, nih kadang kita ada yang nggak setuju nih. Kita berpikirkah gitu ya tentang
perspektif orang lain yang nggak setuju atau seperti apa. Wow, banyak sekali, luar biasa. Terima kasih responnya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, ketika saya mendengar cerita orang lain, ya, ketika mendengar cerita tentang orang lain begitu, saya akan membayangkan bagaimana perasaan saya apabila cerita tersebut terjadi pada saya. Coba berapa? Ini kalau ada orang lain cerita, terus kita membayangkan, aduh, gimana kalau itu terjadi pada saya gitu. Misalnya ada tetangga atau teman begitu positif COVID misalnya, gitu ya. Terus kemudian membayangkan bagaimana kalau saya terkena COVID dan baik, itu 3 pernyataan Bapak Ibu terkait dengan empati. Nah, saya pengen tahu tadi skor-skor yang Bapak Ibu tuliskan itu silakan dijumlahkan. Jadi ada 3 pernyataan, kalau maksimal 5 masing-masing pernyataan berarti maksimal skornya akan ada 15 dan paling sedikit akan ada 3. Silakan Bapak Ibu tuliskan total skornya. 15, 14, 11, 13. Wow, ada 19. Luar biasa. Padahal pernyataannya hanya 3 ya. Ternyata ada yang 19. Oke. Yang 19. Iya. Baik, oke. Salah ketik itu. Ya, sepertinya sangat-sangat saya yakin teman Bapak Ibu di Al-Maksum Group ini sangat empati ya kalau melihat skornya. Tapi saya menambahkan sedikit tentang hasil penelitian yang tadi juga sudah dibagikan oleh Pak Andre begitu ya, bahwa dari tahun 1979 sampai dengan tahun 2009 ternyata rata-rata level empati orang itu menurun Bapak Ibu. Dari yang rata-ratanya 4, tadi kan 1 sampai 5 ya skornya. Dari yang rata-ratanya 4 menjadi 3. Ini tahun 2009. Ini menjadi satu keprihatinan ya buat kita. Apalagi sekarang di masa pandemi ini, tadi Pak Ande sudah menjelaskan bahwa kita harus menjunjung tinggi empati begitu. Agar bisa tetap berinteraksi ataupun juga merasakan perasaan orang lain. Selain itu, ada penelitian juga mengatakan bahwa 35% total waktu yang dipakai orang untuk berempati. Jadi dari total waktu misalkan kita punya 24 jam ya, gitu ya. Hanya 35% ternyata waktu yang kita gunakan untuk berempati kepada orang lain. Ini penelitian bilang seperti itu gitu. Jadi kalau 35% mungkin sekitar 8 jam gitu ya. Kita mungkin menunjukkan empati kita terhadap orang lain. Syukur-syukur 8 jam ini saya nggak tahu apakah kita misalkan bekerja selama 8 jam gitu, kita tunjukkan empati kita di tempat kerja gitu, atau pembagiannya seperti apa. Tapi secara garis besar hanya 35% dari total waktu kita. Nah, sehingga ini membuat sangat penting kepada kita agar bisa menunjukkan empati kita kepada orang lain. Gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama kali ini. Bagaimana caranya? Ada beberapa hal ya yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan empati. Tapi saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, tetap terhubung Bapak Ibu. Atau bahasa Inggrisnya stay connected lah gitu ya. Tetap terhubung kepada orang lain meskipun kita sekarang bekerja dari rumah gitu. Dan yang kedua, ajukan pertanyaan. Ya, nanti kita bahas seperti apa ajukan pertanyaan itu. Dan yang ketiga, dengarkan secara aktif. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu, tetap terhubung. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk bisa tetap terhubung dengan orang lain, gitu ya. Yang pertama, menyapa orang lain. Jadi tadi di masa pandemi ini kita itu cenderung untuk tetap tinggal di rumah, begitu ya, berinteraksi dengan orang terdekat, begitu. Memang lebih mudah untuk kita semacam refleksi diri, begitu ya, menyelami diri sendiri dan lain sebagainya. Tapi ternyata kita juga perlu loh untuk menyapa orang lain. Coba kalau kita ingat sendiri, misalnya kapan terakhir kali kita menyapa tim kita yang di dalam satu pekerjaan, gitu ya. Mungkin kalau yang setiap hari komunikasi berkaitan dengan pekerjaan mungkin setiap hari ya, tapi seberapa banyak sih kita berkomunikasi di luar pekerjaan, misalkan menanyakan kabar kah gitu ya, atau menanyakan anaknya yang mungkin sedang sekolah bagaimana nasibnya misalnya. Karena apa? Karena penelitian menunjukkan bahwa ini penelitian di Harvard Bapak Ibu,
Ini dilakukan selama 75 tahun, bahkan hampir 80 tahun. Ini salah satu penelitian terpanjang yang pernah dilakukan. Itu meneliti apa sih yang membuat hidup itu bahagia dan panjang umur. Ternyata jawabannya adalah hubungan yang harmonis. Atau bahasa Inggrisnya close relationship. Gitu. Dengan siapapun. Dengan keluarga kita, dengan teman kita, dengan saudara-saudara kita. Gitu ya. Dan saya kemudian teringat, mungkin ini jawaban, ataupun juga dilakukan. Apapun caranya, membantukah misalnya menelpon orang yang mungkin rentan untuk tertular COVID dan lain sebagainya. Karena penelitian menunjukkan Bapak Ibu bahwa peduli terhadap sesama itu merupakan salah satu cara terbaik untuk melawan kesepian. Nah, ini kadang kita ngerasa kesepian di rumah gitu ya, bosen gitu. Dengan kita peduli kepada orang lain, itu kita bisa melawan kesepian itu. Apalagi kalau yang mungkin masih jomblo begitu, belum punya pasangan gitu, bingung di rumah ngapain gitu. Coba lakukan bentuk kepedulian kita kepada sesama. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu terhadap tentang gambar ini. Kira-kira ada yang menjelaskan nggak keadaan yang terjadi dengan gambar ini? Di sini ada orang begitu. Dia berteriak perahu gitu karena dia melihat ada semacam kayak gambar orang begitu di situ. Kira-kira mungkin bisa dipikirkan begitu ya, tidak usah ditulis, tidak apa-apa begitu. Jadi kalau kita lihat di sini kan bahwa ada orang yang sedang berdiri di semacam pulau kecil begitu ya. Dan dia melihat ada orang yang naik perahu gitu ya. Mungkin dia berpikir bahwa wah, ada perahu bisa menyelamatkan saya begitu ya. Tapi kita coba lihat dari perspektif yang lain. Nah, ini dari si perspektif si orang yang naik perahu kecil ini melihat ada orang yang di pulau begitu sedang berdiri, pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah paham lah ya dengan pertanyaan terbuka. Buat yang belum, pertanyaan terbuka itu adalah pertanyaan yang kita ajukan, Bapak Ibu, yang jawabannya bukan ya atau tidak. Jadi misalnya kalau pertanyaan tidak terbuka atau pertanyaan tertutup itu misalkan jawabannya, apakah kamu sudah makan? Jawabannya sudah. Apakah kamu bahagia? Ya atau tidak kan jawabannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan terbuka ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya tidak ya atau tidak. Contohnya misalnya bisa diawali dengan kata bagaimana. Bagaimana perasaanmu ketika harus bekerja dari rumah gitu ya. Kemudian di rumah siapa saja yang menjadi inspirasimu misalnya ketika menjalani pekerjaan ini misalnya. Atau di mana kamu melihat dirimu 5 tahun ke depan dari sekarang. Ini biasanya pertanyaan-pertanyaan untuk para pencari kerja nih kalau lagi interview nih. 5 tahun ke depan kamu melihat dirimu di mana gitu. Atau kita juga minta, misalkan kalau lagi cerita gitu ngobrol, kita minta dia untuk menjelaskan lebih lanjut. Coba jelaskan dong kerjaanmu itu seperti apa sih gitu kan. Kemudian dia akan bercerita. Oh gini, kerjaan saya satu harus bikin materi, kemudian nanti mengajar gitu ya, berinteraksi dengan orang tua dan lain sebagainya. Itu akan menimbulkan pembicaraan yang baik di antara kita dan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati Bapak Ibu, hindari jenis pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kan misalnya kerjaan ini belum misalnya gitu. Udah misalnya. Itu membuat di antara keduanya itu tidak ada komunikasi lebih lanjut. Pertanyaan tertutup itu kayak itu tidak mengungkapkan emosi atau perasaan yang dirasakan oleh orang lain. Tadi Pak Andre menjelaskan bahwa kita juga harus berfokus kepada perasaan. Nah, pertanyaan tertutup ini cenderung tidak berfokus gitu. Meskipun misalnya kita nanya, kamu seneng nggak kerja di sini gitu ya? Seneng sih gitu ya. Tapi hanya itu aja jawabannya. Tidak mengeksplorasi sisi-sisi emosional yang lain. Selanjutnya, jenis pertanyaan yang baiknya kita hindari adalah pertanyaan berlapis, Bapak Ibu. Gimana kita kalau mungkin udah deket gitu ya, atau kita tanpa sengaja bertanya misalnya, gimana keadaan kantor? Itu dikasih disinfektan nggak sih gitu kan? Ramai nggak di kantor gitu kan? Si orang ini belum sempat jawab gitu ya,
udah ditanya lagi gitu ya. Kan bingung ya. Ini pertanyaan berlapis baiknya kita hindari. Satu-satu lah nanyanya gitu ya. Gimana kantor? Baik gitu kan, apa namanya, semuanya terkendali gitu. Oh gitu, disemprot disinfektan ya gitu, misalnya gitu. Hati-hati pertanyaan berlapis. Dan yang terakhir, ini yang perlu juga mungkin kadang kita suka terlupa atau terbawa, yaitu hati-hati dengan kata kenapa, Bapak Ibu. Ini penting ya. Misalnya ini sangat berkaitan dengan intonasi. Misalnya ada orang misalnya setelah rapid test gitu ya. Orang sudah rapid test di salah satu rumah sakit misalnya. Kita kadang keceplosan bilang, kenapa di rumah sakit itu, nggak di rumah sakit ini gitu ya. Waktu itu tidak semua orang nyaman dengan pertanyaan itu, Bapak Ibu. Ada orang-orang yang cenderung merasa, kalau bahasa zaman sekarang, insecure gitu ya. Merasa, waduh, saya salah ya gitu ya, ambil rapid test di rumah sakit itu gitu ya. Saya salah ya gitu. Karena pertanyaan itu mengandung rekomendasi atau yang menurut kita benar. Gitu. Mungkin kalau mau diubah pertanyaannya tadi yang Pak Andi juga sudah sebutkan misalnya, apa yang bikin kamu ambil rapid test di rumah sakit sana misalnya. Sehingga itu lebih mengeksplorasi alasan orang lain daripada hanya kenapa di situ gitu kan. Kok kamu kerja di rumah sih misalnya gitu. Itu hati-hati. Bukan tidak boleh tapi hati-hati dengan intonasi. Gitu, baik. Selanjutnya adalah mendengarkan secara aktif. Nah ini, tadi Pak Andi juga sudah menyinggung bahwa beda ya Bapak Ibu, listen dan hear, atau dengarkan dan dengar. Itu kan berbeda. Kalau kita dengar aja, ya udah, oh ada suara pesawat, kita mendengar suara pesawat. Tapi kalau kita mendengarkan, oh ada tauziah misalnya. Dari ustadz siapa gitu ya, kita mendengarkan tauziah, bukan hanya mendengar, tapi kita mendengarkan. Ada upaya untuk melakukan itu. Nah, mendengarkan secara aktif itu gimana sih gitu ya? Kenapa sih itu penting? Karena kalau kata Stephen Covey, ini salah satu orang yang malang melintang di dunia komunikasi, dunia sampai sini, bahwa ya kadang kita mendengarkan hanya untuk membalas, bukan untuk memahami perasaan orang lain. Caranya beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, perhatikan lawan bicara. Coba kalau kita lihat gambar ini Bapak Ibu. Siapa yang suka kayak gini di rumah? Ada anak lagi cerita begitu, kita sibuk dengan handphone kita. Atau ada orang lain lagi cerita, kita sibuk dengan layar handphone kita dan lain sebagainya, sehingga bahkan boro-boro kita ngelihat orang yang sedang bercerita ya. Kita paling hanya ibaratnya membalas sekenanya saja, tidak meletakkan handphone terus kita menghadap ke orang yang sedang bercerita. Karena bahkan mohon dikoreksi kalau salah gitu ya, Kanjeng Nabi pun begitu kan. Ketika ada orang bercerita, bukan hanya menoleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan hanya menoleh, tapi juga dengan tubuhnya begitu, untuk menghargai orang yang sedang bercerita. Itu pentingnya kita memperhatikan lawan bicara kita. Dan yang kedua, hati-hati nih, kita kadang suka lupa. Kita tuh suka motong pembicaraan. Siapapun itulah ya. Kadang kita ada teman bercerita, lagi cerita panjang gitu ya. Ini dalam hati itu kita udah kebelet pengen ngomong gitu ya, bahkan pengen ngasih saran gitu ya. Ini bisa bikin emosional orang yang sedang bercerita gitu ya. Misalnya kalau kita lihat video ini gitu ya, saya izin share gitu ya. Ada video menarik yang lucu juga gitu ya, berkaitan dengan hal ini. Lagi video.
videonya tidak muncul suara ya? Iya, betul. Oh, mohon maaf. Gitu. Ceritanya gitu ya. Bentar. Iya. Apa ini sudah muncul? Iya. Orang tua kita yang sahabatan. Jadi maksud kedatangan kami ke sini itu untuk melamar kerja di sini. Tapi Kami itu lulusan SMA, ya. Iya. Tapi kita Ya asal bapak tahu meskipun kita cuma lulusan SMA, tapi pola pikir kita cepat, Pak. Melebihi kecepatan komputer ya. Iya, kalau maksud saya masalah Pak, kalau untuk masalah gaji, kami menerimanya keberapapun besarannya gaji kita untuk pertama kalinya, gitu lah. iya, tapi Meskipun maksudnya awalnya jadi OB juga nggak apa-apa kok Pak, Bu. Yang penting kita diterima. Ya, tapi kami berdua itu untuk membantu orang tua kami, ya Pak. Jadi stop dulu, berhenti dulu. Dengerin kita dulu dong. Iya. jangan main putus-putusin aja. Maafkan kami Pak, Bu, kalau sudah lancang. Bukan masalah lancang nggak lancangnya. Nih, kita berdua ini mau ngelamar kerja nih. Kesini nih. Disuruh duduk di mari. Iya, disuruh tunggu di sini. Situ mah enak. Lulusan SMA. Nih kita nih. Saya SMP. Ini Semen SD. Ya baik Bapak Ibu, kira-kira gambarannya seperti itu ya, berkaitan dengan memotong pembicaraan. Lanjutkan kembali. Oke, dengan materinya. Baik, kadang tuh memang kita nggak sabar ya Bapak Ibu, ingin bales gitu ya, ingin mengungkapkan pendapat kita, tapi kita juga harus tahu bahwa orang lain juga pengen didengarkan. Baik, selanjutnya adalah hindari judgement. Nah, ini yang tadi Pak Andi juga sudah menjelaskan ya. Hati-hati dengan judgement gitu ya. Misalnya judgement itu kata-katanya seperti ini. Paling kamu cuma capek aja itu gitu ya. Misalnya anggapannya kalau ada orang mengeluh gitu ya. Atau ya elah, gitu aja nggak bisa misalnya gitu. Atau paling dia minta biar kerjaannya dikurangi gitu, misalnya gitu. Ini hati-hati Bapak Ibu. Kadang kita mendengarkan orang lain tapi di dalam otak kita itu sudah dipenuhi dengan judgement gitu ya. Jangan-jangan dia akan minta kenaikan gaji misalnya. Gitu kan, jangan-jangan dia macam-macam lah gitu ya. Jangan-jangan yang ada di otak kita, sehingga itu akan menimbulkan asumsi-asumsi yang tidak benar. Benar kata Pak Andri tadi bahwa kita harus juga memvalidasi apakah benar perasaannya yang dimaksud seperti itu gitu ya. Apakah yang dimaksud kamu misalnya kamu sedang sedih misalnya seperti itu. Itu kita coba hindari judgement itu. Baik, selanjutnya saya pengen Bapak Ibu menebak ini kira-kira gambar apa. Silakan. Coba tebak ini kira-kira gambar apa Bapak Ibu? Gambar apa ya kira-kira? Silakan dituliskan di chat. Bebek, oke. Kelinci, oke. Ada yang bebek, kelinci, ada yang bangau gitu. Bebek dan kelinci. Nah, baik, bebek dan lain sebagainya. Nah, tadi di sini kita bisa melihat kan Bapak Ibu, berkaitan dengan perspektif lagi, bahwa ada orang yang melihat satu keadaan itu sebagai, atau gambar ini konteksnya, sebagai seekor bebek. Gitu. Tapi ada orang lain melihat gambar ini sebagai seekor kelinci. Lagi-lagi, mungkin menurut kita, kalau ada orang bercerita atau berkeluh kesah tentang pekerjaan, menurut kita kayaknya gampang-gampang aja mengerjakan kerjaan itu. Gitu ya. Tapi menurut orang lain belum tentu seperti itu. Sehingga kita perlu mengklarifikasi. Benar nggak sih yang kita asumsikan itu? Sehingga dengan misalnya kita mengajukan pertanyaan terbuka tadi, mendengarkan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya cara untuk bisa mendengarkan secara aktif adalah feedback. Tadi Pak Andi juga sudah menyinggung bahwa hati-hati Bapak Ibu, tidak semua orang membutuhkan saran atau feedback dari kita. Kalau diminta untuk memberikan feedback, kita berikan. Kalau tidak, ya tidak perlu. Kita cukup menanggapi penuh dengan empati begitu,
berkaitan dengan cerita orang lain itu. Jadi saya terakhir misalnya ada satu momen di mana di kantor saya begitu, kebetulan ini COVID-19 ini cukup membuat loading pekerjaan kami satu tim ini cukup banyak. Karena kaitannya dengan beasiswa begitu, sehingga ada kebijakan kita ngasih perpanjangan beasiswa kepada penerima beasiswa. Dan kita harus memverifikasi satu-satu, dan itu banyak banget orang yang mengajukan. Kita dibagi rata, begitu ya, dibagi rata untuk memverifikasi satu-satu, dokumen satu-satu. Dan itu kadang kita kerja sampai larut malam, jam 10 begitu ya, belum selesai. Pokoknya itu membuat kesehatan mental kita terganggu gitu ya. Kita stres gitu ya, kita tidak punya waktu dengan keluarga dan lain sebagainya lah. Akhirnya kami mencoba menginisiasi kita berlima untuk berbicara dari hati ke hati gitu. Saya waktu itu bikin forum itu di Zoom begitu. Saya jadi fasilitator waktu itu. Saya biarkan mereka untuk bercerita apapun berkaitan dengan bebannya. Dan saya minta semuanya di situ, aturan pertama adalah tidak boleh memotong pembicaraan orang yang sedang bercerita. Dan yang kedua adalah berlatih untuk memberikan respon yang empati kepada orang yang sedang bercerita. Saya biarkan orang itu bercerita segala macam gitu ya. Dan berlima saya gilir tuh Pak, Bu. Masing-masing kadang ada yang sampai 10 menit, 20 menit dan sebagainya. Akhirnya di antara kami itu kan kita berlima, 2 laki-laki, 3 perempuan. 3-tiganya nangis Bapak Ibu, yang perempuan. Ada yang bercerita bahwa dia bahkan sampai tidak bisa tidur begitu ya karena pekerjaan begitu ya. Ada yang jadi sering marah-marah dengan pasangannya karena stres dengan pekerjaan itu. Ada yang tadinya orangnya mau lamaran tapi nggak jadi karena ngurusin kerjaan gitu. Ini nggak baik gitu, sehingga perlu untuk dikeluarkan. Nah, ketika mengeluarkan itu perlu ada orang yang mendengarkan. Lagi-lagi kita nggak perlu kok selalu memberikan feedback kepada orang yang bercerita kepada kita. Cukup kita dengarkan, jangan potong pembicaraannya. Coba pertanyaan-pertanyaan yang positif, pertanyaan-pertanyaan yang terbuka yang kita berikan kepada orang itu. Mudah-mudahan dengan begitu dia akan menjadi lebih lega gitu ya, setelah bercerita. Dan itu model yang sangat baik ya untuk menjalani ketidakpastian di tengah pandemi ini. Karena lagi-lagi ya, semua sekarang itu tidak pasti. Dan kita perlu kesehatan mental untuk menghadapinya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian, sudah 30 menit. Terakhir dari saya, setelah saya kembali merenungi empati ini, saya menemukan satu kesimpulan bahwa empati itu tidak akan tercipta kalau tidak ada cinta di dalam jiwa. Jadi pangkal semuanya itu adalah cinta Bapak Ibu. Cinta kepada orang lain gitu ya. Tadi Pak Cepi sudah menyinggung bahwa umat Islam itu sebagai satu tubuh begitu ya. Orang lain yang sakit kita juga harus memikirkannya, kita harus membantunya dan lain sebagainya. Dan itu semua tidak bisa dilakukan kalau tidak ada cinta di dalam diri kita masing-masing. Terima kasih dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf banyak kesalahannya. Semoga bermanfaat. Nanti kita bisa lanjutkan di sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Cesar. Banyak sekali yang tidak akan saya ungkap. Yang pasti membangun empati itu cukup dengan 3 sebetulnya ya. 1, tetap terhubung, 2, ajukan pertanyaan, dan yang ketiga adalah mendengarkan orang dengan baik secara aktif. Banyak unsur-unsurnya, gampang tapi susah ternyata. Ada yang bisa dilaksanakan, tapi ternyata banyak sekali yang memang sulit untuk kita laksanakan. Lebih baik kita diskusi lebih dalam. Ada beberapa pertanyaan yang sudah ditulis di chat. Yang pertama dari Ibu Dewi, ditujukan kepada Pak Andre. Bagaimana membangun empati kepada orang yang tidak bersyukur gitu. Menumbuhkan kembali itu agar dia lebih struggle seperti apa. Yang kedua dari Pak Abbas, ada teman yang senang menyalahkan orang lain, ini untuk Pak Cesar kelihatannya. Karena pemimpin salah kelola gitu ya. Bagaimana mengingatkan agar pemimpinnya tidak tersinggung. Sementara 2 pertanyaan itu, 1 untuk Pak Andre, 1 untuk Pak Cesar. Barangkali silakan Pak Andre dulu.
Baik, terima kasih banyak Pak Asep. Pertanyaan dari Bu Dewi Bu Andre Dewi. ini Bu ya. Baik, Pak Andre, saya ingin bertanya. Mungkin ini pertanyaan begini ya, sikap simpati dan empati yang tepat seperti apakah ya saat kita menghadapi situasi ketika orang lain tersebut senantiasa mengeluh dan kurang bersyukur. Nah, kalau harapan dari Bu Dewi ini dengan munculnya sikap empati itu mampu membangkitkan daya upaya agar dia tersebut struggle. Baik Ibu. Coba dicari tahu dulu Ibu kepada orang tersebut kelebihannya itu apa, kekurangannya apa, itu harus dipahami. Kemudian ketika kita berdiskusi dengan orang tersebut, kembali lagi kepada poin tadi, apakah memang orang ini membutuhkan bantuan kita atau tidak? Atau jangan-jangan dia hanya ingin bercerita saja. Bercerita dengan kondisi dia seperti itu, apa yang dia rasakan, dan lain sebagainya. Jika Ibu bisa melihat dari konteks itu, dia membutuhkan bantuan hanya berupa mendengarkan cerita saja, cukup didengarkan saja. Ketika dia meminta saran, maka yang Ibu munculkan yaitu memberi saran. Nah, saran yang paling tepat adalah menciptakan gratitude-nya. Kemampuan dia untuk mengeksplor atau memahami rasa syukur, Bu Dewi. Rasa syukur apa yang sudah dia dapatkan. Tetapi hindari tadi pertanyaan tertutup, misalnya itu harus dihindari. Ya, kalau bahasa yang tepat untuk memunculkan gratitude kepada orang tersebut bagaimana? Nah ini tantangannya Bu. Jadi kita memang harus paham sekali karakternya, jangan sampai dia tersinggung. Kemudian alangkah lebih baiknya mencari tahu dulu ke rekan-rekan yang lain, apakah orang tersebut punya simptom-simptom yang bisa bikin dia tersinggung dan lain sebagainya. Kira-kira begitu Bu, kalau dari saya. Munculkan sikap gratitude, munculkan sikap kebersyukuran dari diri dia, karena kebersyukuran atau gratitude itu yang diperlukan sama dia sebetulnya. Kalau dia minta saran, tapi kalau dia nggak minta saran ya tidak perlu disampaikan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andre. Demikian Bu Dewi jawaban yang disampaikan oleh Pak Andre. Satu lagi ini bisa dijawab oleh Pak Cesar ataupun oleh Pak Andre gitu. Ada teman menghadapi teman yang gampang suka menyalahkan orang lain gitu. Bisa jadi karena ini asumsinya karena pemimpinnya salah kelola katanya gitu. Bagaimana mengingatkan pemimpin agar tidak cepat tersinggung, tidak mudah tersinggung. Kurang lebih begitu. Kayaknya Pak Andre juga bisa menjawab ini atau Pak Cesar juga. Saya persilahkan saja kedua-duanya. Atau salah satu di antara keduanya. Boleh Kang Cesar dulu dibantu Kang. Ini soalnya takut internal. Baik. Pertanyaan dari Pak Abbas ya? Ya Pak Abbas. Jadi kayaknya sepertinya pertanyaan bagaimana menyikapi gitu ya. Menyikapi itu maksudnya menyikapi orang yang berkeluh kesah itu ya. Sepertinya kalau saya tangkap itu bukan ke menyikapi pemimpinnya gitu ya. Kalau saya lihat lagi-lagi Pak Abbas gitu ya, dengarkan secara aktif karena begini Pak mungkin karena gini, tidak semua orang itu bisa menamai atau mengidentifikasi emosinya dia Pak. Gitu. Jadi kadang misalnya gini ya, misalkan kita sudah tahu tujuannya tuh yang saya maksud itu adalah Jakarta gitu ya. Misalkan dari Bandung, saya tujuannya Jakarta, tapi orang itu tuh nggak bisa menyebutkan tujuan saya ke sana gitu ya. Jadi dia muter-muter dulu, misalkan lewat jalan puncak begitu ya, ataupun juga lewat tol gitu. Nah, peran kita bisa mencoba mengeksplorasi lebih lanjut gitu ya tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud sama orang ini gitu ya. Karena dari situ kemudian kita akan tahu bahwa alasan sebenarnya dia mengungkapkan itu apa gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah tujuan orang itu bercerita. Nah dari situ kemudian kita bisa mengidentifikasi ini maunya apa. Prinsip coaching seperti itu Pak Abbas. Jadi tujuan itu penting. Orang bercerita itu pasti ada tujuannya. Dan itu kita harus identifikasi. Ini maunya apa nih? Memang perlu waktu. Saya paham itu. Perlu waktu. Gampang mungkin kita bisa, alah, udah nggak usah ngeluh gitu ya. Tinggal dijalani aja gitu ya. Tapi
kalau agar tidak tersinggung seperti itu, coba kita ikuti dulu sambil kita coba eksplorasi. Apa sih yang kalau kayak gitu misalnya pertanyaannya apa yang membuat apa yang membuatmu berkata seperti itu misalnya seperti itu. Atau apa yang kamu inginkan misalkan dalam misalkan bulan 1 atau 2 bulan ke depan misalnya, sehingga intinya adalah kita mau menemukan tujuan dia bercerita. Pak Andre ada tambahan? Cukup, itu udah bagus. Saya melanjutkan pertanyaan selanjutnya barangkali ya. Oh, boleh. Mungkin ini ya, empati ya, tidak bisa berubah-ubah ya. Betul, apakah empati bisa berubah-ubah karena kondisi emosi kita yang stabil? Betul, jawabannya bisa berubah-ubah. Emosi itu tidak ada saklar on-off, ya teman-teman. Pengaturan regulasi emosi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Membutuhkan pemahaman yang lebih lanjut, membutuhkan strategi regulasi yang baik. Jadi kalau misalnya dikatakan empati bisa berubah-ubah atau tidak, ya memang betul, emosi bisa berubah-ubah karena kondisinya tidak stabil. Gitu kira-kira. Kemudian kalau saya bahas secara akademisi sedikit ya, karena emosi itu yang memainkan peran adalah hormon, ya. Ada hormon di sini adalah sistemnya. Jadi kalau misalnya hormonnya muncul, maka bisa saja emosi yang muncul itu apa yang membarenginya. Misalnya takut, bisa jadi takut. Misalnya dia bahagia, bisa menjadi bahagia. Dan kita tidak bisa mengatur itu kira-kira. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Ya, ada 2 sekaligus ya. Yang pertama dari Pak Roni Lakani, bagaimana memunculkan sikap empati pada orang yang tidak memiliki rasa empati. Itu yang pertama. Kedua dari Pak Iqbal, bagaimana cara terbaik menanggapi teman yang suka punya masalah, gitu kan? Padahal kita sendiri sedang berhadapan dengan masalah. Itu barangkali bisa sekaligus jawab. Saya jawab dulu yang Pak Roni. Bagaimana bisa memunculkan sikap empat? Bisa memunculkan sikap empat orang yang tidak memiliki rasa empati. Nah, sebetulnya manusia itu di dalam perspektif psikologi sifatnya memang abu-abu. Dia bisa ekstrim kanan, bisa ekstrim ke kiri. Tidak adanya empati itu mungkin bisa disebut sebagai sosiopati. Tapi kalau tidak adanya simpati itu antipati, beda. Kalau antipati dia tidak ada rasa atau tidak menaruh perhatian kepada orang lain. Kalau sosiopati dia memang anti empati kepada masyarakat sekitar atau sosial. Ada memang orang yang seperti itu, Bapak. Kalau misalnya ada yang seperti itu ya dibiarkan saja. Kalau menurut saya kita memang tidak memiliki hak atau wewenang bagaimana memunculkannya. Kalau kita bicara tentang empati itu munculnya dari emosi dan sanubari. Jadi sulit untuk memaksakan orang bisa berempati atau tidak berempati. Cukup menjadi pendengar yang baik saja. Baik. Yang kedua tadi dari Pak Iqbal, berhadapan dengan orang yang mengungkap masalah, padahal kita sendiri banyak masalah gitu. Gimana tuh menghadapi orang seperti itu? Silakan, Pak. Ini sama saya atau sama Kang Cesar? Sama saya. Sama Kang Cesar, cobalah bagi-bagi tugas. Jadi gini ya, hati-hati Bapak Ibu dengan kata setidaknya. Gitu ya. Tadi kan ini Pak Iqbal misalkan mencontohkan, kamu enak gitu ya punya 1 masalah, saya punya 5 gitu ya. Nah itu hati-hati dengan kata-kata itu bisa tidak memunculkan empati kita gitu kan. Alah udah, sebenarnya kayak kadang kita kalau ngomong itu kan, udah setidaknya kamu masih sehat gitu, setidaknya kamu masih bla 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 gitu. Bener sih gitu ya, mungkin maksud kita baik ya, mengajak orang itu untuk bersyukur gitu ya. Tapi respon cepat seperti itu sebenarnya yang bukan diharapkan oleh orang yang sedang bercerita itu gitu. Kalau sedang sibuk, kalau sedang punya masalah, mungkin lebih baik Bapak Ibu dengarkan dulu, tapi kan nggak begitu lama begitu, nanti Bapak Ibu bisa jelaskan bahwa Pak mohon maaf saya juga sedang ada masalah begitu ya. Kalau memang Bapak Ibu sedang harus membereskan masalah Bapak Ibu terlebih dahulu, silakan minta izin dulu. Nanti misalkan bisa cerita lebih lanjut terkait dengan masalah orang itu. Gitu. Itu menurut saya lebih bijak ya daripada memang kadang ngatur emosi kita susah ya.
Gampangannya kita bilang, ya udahlah gitu, kamu punya satu masalah, saya lo punya 5 gitu. Tapi coba dilatih. Karena lagi-lagi kalau tadi Pak Andri bilang empati itu ada hormon itu gitu ya. Dan salah satu juga pendekatan tentang empati itu adalah empati itu skill gitu. Dan kita punya keputusan untuk bersikap empati atau tidak setiap hari. Untuk memunculkannya itu kita harus latihan terus. Latihan memunculkan empati. Semakin kita tidak membiarkan diri kita untuk berempati, semakin kita tidak punya rasa empati nanti. Gitu. Ya, terima kasih. Masih ada nih dari Pak Budi Muspepa. Peduli dan peran. Apakah peran itu termasuk ke dalam empati? Peduli, sikap rasa membantu, peran bertanggung jawab akan pekerjaan gitu. Pak Budi mempertanyakan apakah peran itu masuk ke dalam empati atau tidak? Beda antara peduli dan peran. Pak Andri silakan, saya nggak membaca. Ya sama saya juga nggak ketemu ini di mana ya. Gini aja deh. Oke. Di Al-Masum ini sering ada istilah beda antara peduli dan peran. Kalau saya peduli sebagai direktur pendidikan itu membantu bagian parkir untuk bagian keamanan untuk ikut memanage bagian keamanan. Berarti peduli. Tapi peran saya adalah bagaimana menumbuh kembangkan guru agar bisa bekerja dengan baik. Beda kan? Beda. Pedulinya saya ke Satpam, kalau peran saya ke guru. Nah, sekarang pertanyaan Pak Budi, apakah empati itu ada di peran gitu? Oke. Pak Andre, silakan. Ini agak ribet ya pertanyaannya ya, tapi bagus sekali. Kalau saya melihat empati itu adalah sikap yang dilahirkan oleh beberapa sumber ya. Tadi kalau saya sebutkan, ada yang sumber kognitif, kemudian ada sumber yang dari hormon. Itu pendekatannya. Jadi kalau saya lebih suka menyebutkan peduli itu adalah empati, tapi kalau peran itu lebih kepada tanggung jawab, Bapak. Kalau saya lebih suka menyebutnya seperti itu. Betul. Itu kira-kira kurang lebih. Peduli itu adalah salah satu bentuk upaya atau perilaku empatinya. Empati. Ya. Karena empati adalah tanggung jawab. Betul. Iya. Empati itu sikap, peduli itu adalah perilaku yang dimunculkannya, tindakan yang dimunculkannya, kemudian peran itu adalah tanggung jawab menurut saya. Itu kurang lebih. Mungkin kalau ada yang dikoreksi Pak Cesar. Benar sih. Saya jadi ingat yang tadi saya cerita bahwa saya dan teman-teman menginisiasi untuk itu bikin forum cerita. Itu tidak masuk ke dalam job desk saya, tidak masuk ke dalam pekerjaan saya. Tapi karena saya merasa itu harus dilakukan, itu adalah bagian dari kepedulian saya. Peduli, betul. Gitu. Jadi mungkin ini menegaskan tadi yang dijelaskan oleh Pak. Betul sekali Pak Faisal. Berikut masih ada ini, terus aja. Pak Roni Pak ya, ini saya jawab. Bukan, ada dari Pak Isnen Munandar. Menumbuhkan, menanamkan empati pada siswa di sekolah. Siap. Jadi menumbuhkan empati itu dengan kebiasaan. Kebiasaannya memang harus lama. Teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, tentang empati ini menjadi satu isu yang krusial di pendidikan kita beberapa tahun yang lalu ya. Terakhir itu 2019 dibahas. Sampai ada wacana ingin membuka kelas empati di Indonesia. Tapi akhirnya isu tersebut mulai pudar. Teman-teman, yang saya pahami di Denmark itu ada kelas empati. Di Denmark ya. Itu dimunculkan dari, kalau kita anggap seperti kelas SD lah, dari SD. Primary school-nya. Itu dimunculkan kelas empati, dan kelas empati ini bukan teori, tapi praktek. Mereka menyebutkannya sebagai kelas. Dan ternyata efeknya bagus sekali. Memang menumbuhkannya lama. Denmark itu sekitar 10 tahun yang lalu ada kelas empati, dan ternyata belakangan ini, sebagaimana yang kita ketahui bersama, Denmark menjadi salah satu negara dengan tingkat kebahagiaan tertinggi di dunia. Ya. Berkali-kali dia mendapatkan predikat itu, 3 kali berturut-turut atau 4 kali berturut-turut. Nah, salah satu pembentuknya itu karena kelas empati. Itu kira-kira.
Yeah. Kalau ditanyakan menanamkan pada siswa ya harus ditanamkan dan menumbuhkannya sedini mungkin. Kira-kira begitu. Ini dari Bu Siti Suwarni nih. Timbulnya sifat empati, apakah ada hubungannya dengan karakter seseorang? Padahal kan karakter itu susah diubah, katanya begitu. Iya. Baik, ini Kang Cesar ya, Kang Cesar. Ya, mohon. Bu Siti, jadi yang seperti tadi saya bilang bahwa pendekatan saya adalah empati itu adalah skill, Ibu. Skill itu keterampilan, gitu ya. Semua orang bisa belajar tentang konseling, misalnya gitu. Karena konseling itu adalah keterampilan. Semua orang bisa belajar naik motor. Karena naik motor itu adalah skill, keterampilan, gitu ya, atau semacam lain. Memang empati itu ada penelitian bilang, saya belum baca penelitian berkaitan dengan karakter, tapi saya baca bahwa empati itu dalam penelitian perempuan itu lebih cenderung bisa berempati daripada laki-laki. Katanya begitu, Ibu Siti, gitu ya. Jadi perempuan bisa berempati daripada laki-laki. Tapi ketika kemudian penelitian itu direplikasi ulang dan si laki-lakinya itu, si kelompok laki-laki itu dibilangin bahwa oke, coba nanti tunjukkan kamu rasa empatinya, setelah itu kamu akan saya beri hadiah. Itu ternyata hasilnya empati laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan, Ibu. Jadi menunjukkan bahwa sebenarnya semua orang itu bisa berempati karena itu ada skill. Ya, tergantung mana kita mau atau tidak. Lagi-lagi kalau yang tadi saya bilang empati itu bisa dilatih, misalnya gampang kok, setiap hari misalnya kita lagi naik sepeda gitu, ada orang yang mau nyebrang, itu kan pilihan kita mau nyebrangin atau enggak ya. Kalau mau nyebrangin kita harus minggir dulu, harus alokasikan waktu gitu ya. Kalau enggak ya udah kita bisa jalan aja tanpa memperdulikan. Nah, itu kan ada contoh empati di lingkungan kita masing-masing. Sehingga ya itu bisa dilatih sih. Iya. Berikut dari Pak Ganjar ya, mengukur empati dan simpati apakah diukur dari kemampuan seseorang gitu. Mengukur empati dan simpati. Terus dari sekaligus aja tuh kalau gitu. Ini dari Pak Hidayat. Oh, dari Pak Ari Nugraha ya. Ini penting nih. Menghadapi orang yang parno di saat pandemi. Serba takut gitu oleh pandemi. Menghadapi orang yang seperti itu bagaimana? Atau mengingatkan agar jangan dia terlalu takut dengan keadaan itu. Ada orang yang takut sekali dengan keadaan ini. Bisa sekaligus lah Pak Andre ya? Dijawab. Pak. Oke, saya jawab dulu yang Pak Ari ya. Bagaimana menanggapi teman yang sangat takut dan khawatir atau parno sekali Pak ya terhadap pandemi ini, lalu menumbuhkan rasa empati dalam dirinya. Nah ini yang harus dikoreksi. Ketika ada studi kasus yang seperti ini, tugas kita adalah bukan menumbuhkan rasa empatinya, teman-teman. Yang paling penting adalah menumbuhkan regulasi emosi dulu. Kalau regulasi emosinya sudah dibenahi, pengontrolan emosi itu sudah dibenahi, maka empatinya akan muncul dengan sendirinya. Bagaimana cara mengolah regulasi emosi? Itu pertanyaannya sebetulnya. Tetap tenang, ya, harus tetap tenang, tidak boleh panik. Kalau misalnya kita panik, maka kita akan di-bypass dengan ketakutan tersebut, dan kita tidak mampu berpikir argumentatif. Tetap tenang itu sulit, memang sulit, tetapi itu bisa ditumbuhkan. Menumbuhkannya bagaimana? Banyak. Kalau di dalam psikologi umum, itu dengan menghembuskan napas 3 kali misalnya. Dalam Islam, lebih bagus lagi ya, dengan istighfar. Istighfar itu sebetulnya satu sistem yang sudah dibuat, itu luar biasa sekali. Kita istighfar itu langsung menghembuskan napas, mengeluarkan karbon dioksida, dan langsung tiba-tiba menarik napas kembali. Coba teman-teman kalau istighfar ditahan, itu nggak bisa. Pasti kita otomatis untuk menarik napas dan membuang napas ketika istighfar. Kemudian mendekatkan diri ke pencipta, kemudian sholat dan lain sebagainya. Gitu untuk tetap tenang. Ujung-ujungnya kalau kita bicara tentang psikologi itu aktualisasi diri ya. Kalau aktualisasi diri dalam perspektif Islam sih ujung-ujungnya kembali kepada spiritual. Baik. Kemudian yang Pak Ganjar tadi mengukur simpati dan empati, apakah bisa dikaitkan dengan keterampilan seseorang? Oke, diukur dari kemampuan yang dimiliki. Sebetulnya ukurannya ini ukuran yang seperti apa nih?
Ya harus detail dulu dan harus jelas dulu bagaimana tingkatannya. Kemampuan, oke. Teman-teman, untuk berempati kepada orang lain itu tidak harus dengan kemampuan finansial saja, ya. Apapun bisa kita lakukan. Kalau misalnya kita tidak mampu atau tidak bisa, katakanlah dengan finansial, kita bisa dengan cara-cara yang lain. Banyak sekali kok cara-cara yang bisa kita lakukan. Dengan cara mendengarkan orang lain, kemudian dengan cara membantu memecahkan masalah, dengan konseling gratis misalnya, itu juga bisa. Dengan penggalangan dana dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan di dalam kondisi saat ini. Ukuran kemampuannya ya beda-beda ya dari tiap orang. Ada yang mampu secara finansial, ada yang tidak. Ada yang berbeda caranya gitu kira-kira kurang lebih. Oke, lanjut mungkin Pak ya. Ya, berikut ini yang terakhir saja ya. Ini Pak, saya laporkan ke Pak Cesar dan Pak Andre. Peserta cukup banyak, 160 lebih. Dan sampai sekarang masih ada bertahan 158. Itu gabungan dari yayasan dan dari PT. Ada satu pertanyaan dari yang mewakili PT Masum, yaitu Pak Iwan. Ini spesial yang terakhir untuk Pak Iwan ya. Mohon dijawab. Empati muncul karena ada interaksi sosial. Sementara dalam masa COVID ini, orang akan bergeser kepada individualistis. Apakah dalam kondisi tersebut empati masih bisa ditumbuhkan? Gitu. Ya, jawabannya sederhana. Tentu bisa, dengan cara yang berbeda. Ya, physical distancing itu kita tidak dekat secara fisik, tetapi masih tetap bisa membantu orang lain, toh kita masih bisa melakukan seminar, kita masih bisa melakukan kebajikan-kebajikan yang lain, yang itu tidak dibatasi dengan sekat. Apalagi industri 4.0 ini mengharuskan semuanya online, semuanya go online semuanya. Dan pandemi ini seolah-olah mengharuskan kita langsung beradaptasi dengan cepat dengan industri 4.0. Kira-kira begitu? Itu bisa sekali ya. Sudah hampir batas waktu akhir, mohon Pak Ketua Yayasan, Pak Dr. Cepi, bisa memberikan closing statement, barangkali. Oke, mohon Pak Cepi, barangkali. Sebelumnya barangkali kalau bisa Pak Yudi dulu untuk menutupnya dulu dengan doa. Pak Yudi. Terima kasih Pak Cesar dan Pak Andre. Hari ini di tempat ini hadir para manajer, ada kan juga para direktur yang memiliki banyak bawahan. Saya kira materi yang disampaikan oleh Pak Andre dan Pak Cesar ini bisa diterapkan di organisasinya masing-masing, di lembaga yang dipimpinnya oleh para pemimpinnya. Manajer punya anak buah, direktur juga punya anak buah manajer, dan lain-lain. Pak Ustadz Halim yang akan menutup, kami persilakan Pak Ustadz menutup dengan doa. Nggak ada. Sebelumnya kalau Pak Cepi berkenan ada di... Ya, silakan Pak Halim tutup dulu. Nanti kalau masih ada waktu Pak Cepi bisa diminta untuk menutup dengan closing statement. Silakan Pak Ustadz Halim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an thayyiba. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana rabbana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini adalah pertemuan yang Engkau berkahi. Jadikanlah ilmu-ilmu, informasi-informasi yang kami dengar dan kami simak pada hari ini, saat ini dalam acara seminar ini, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami dan kami mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Juga jadikanlah kami, ya Allah, sebagai panutan bagi keluarga dan anak buah serta karyawan-karyawan kami. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Ya Allah, panjangkan usia kami, panjangkan usia para pemimpin kami yang senantiasa memberikan teladan yang baik untuk kami, ya Allah. Berikanlah sisa usia kami ini berkah, ya Allah. Berikanlah sisa usia kami ini tetap sehat, afiah dalam menuju ridhamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Halim atas doanya. Semoga doa memberikan keberkahan atas kegiatan kita pada pagi hingga siang hari. Kembali barangkali kalau Pak Cepi untuk menutupnya, persilahkan. Bisa ini? Oh itu. Ya, ada Pak. Ya, terima kasih Pak Asep. Terima kasih semua partisipan, ya Pak Kesyar, Pak Andre, Pak Halim. Ini merupakan suatu kebaikan, ya. Kebaikan biasanya kan mengundang kebaikan yang lain. Jadi tentang kepedulian, empati, sense of crisis. Itu kan kebaikan, sama seperti sholat kan. Sholat dan kebaikan yang lain, disiplin, kesehatan. Ini juga kepedulian juga tadi kan yang orang lebih peduli bisa berumur panjang, silaturahminya bagus. Ya prinsipnya perbanyak nama kebaikan karena kebaikan untuk diri kita dan bisa mengundang kebaikan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak sekalian, dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, maka kita akhiri kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.